kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini aku mau kasih tahu kalian semua mengenai materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum masuk materinya nih, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Nah, ini sedikit profil mengenai saya. Perkenalkan, nama saya Sofka Wilayana Jaha dengan nomor NIM P1337414121080 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan, Kampus Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas reguler B, tingkat semester 1, dan saya berasal dari daerah Demak. Nah, ini ada struktur materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua ada penulisan kata, dan yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Nah, pemakaian huruf sendiri ini dibagi menjadi beberapa subbab ya teman-teman. Ada 8 subbab yang harus kita pahami dalam pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad, yang kedua ada huruf vokal, ketiga huruf konsonan, keempat huruf diftong, kelima gabungan huruf konsonan, keenam huruf kapital, ketujuh huruf miring, kedelapan huruf tebal. Huruf abjad. Nah, huruf abjad adalah abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri atas 26 huruf, yaitu dimulai dari huruf A sampai dengan Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, di mana terdiri dari A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Atau lebih mudah memahaminya yaitu selain huruf vokal. Yang keempat ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ada AI, AU, EI, dan OI. Ini ada contohnya dalam pemakaian huruf diftong. Huruf diftong itu juga bisa diletakkan di posisi awal, posisi tengah, ataupun posisi akhir. Contohnya nih, saya kasih satu contoh ya. Misalnya huruf diftong AI. Contoh kalau posisi awalnya itu aileron, kalau posisi tengahnya balairon, kalau posisi akhirnya pandai. Untuk contoh selanjutnya bisa kalian pahami ya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya nih, KH. KH ini kalau di posisi awal letaknya bisa menjadi khusus, kalau posisi tengah bisa menjadi akhir, kalau posisi akhir bisa menjadi tarikh. Nah, contoh selanjutnya bisa kalian pahami sendiri ya teman-teman. Nah, yang keenam itu ada huruf kapital. Huruf kapital ini emang agak sedikit ribet ya teman-teman, karena terdapat beberapa syarat yang harus kita pahami dalam penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital yang pertama itu digunakan pertama pada awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Nah, hanya ini menggunakan huruf kapital ya teman-teman, karena mengawali suatu kalimat. Dia membaca buku. Ini juga berlaku sama seperti kalimat apa maksudnya. Nah, yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya nih, Amir Hamzah. Amir Hamzah kan nama orang. Nah, awal dari kata Amir dan Hamzah ini menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Nah, di sini ada sedikit catatan nih mengenai penggunaan huruf kapital. Yang pertama, bahwa huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ada ikan mujair. Ikan mujair ini tidak menggunakan huruf kapital pada awal katanya ya teman-teman, karena ikan mujair ini menandakan nama suatu jenis. Yang kedua itu huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti ada pin, pinti, baro, van, ataupun huruf yang pertama dari kata tugas. Nah, yang ketiga ini ada huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya nih, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, kapannya itu kannya menggunakan huruf kapital ya teman-teman, karena merupakan awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini ada lanjut selanjutnya yaitu yang keempat,
Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya nih, Allah, A-nya ini menggunakan huruf kapital. Tuhan, T-nya itu juga menggunakan huruf kapital. Contoh lagi nih, hambanya. Nah, hambanya, N-nya itu juga menggunakan huruf kapital ya teman-teman, karena sebagai kata ganti Tuhan. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya nih, Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin itu S-nya menggunakan huruf kapital dan H-nya juga menggunakan huruf kapital ya. Ada juga Mahaputra Jamin. M-nya ini juga menggunakan huruf kapital teman-teman. Selanjutnya, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya nih, selamat datang yang mulia. Yang mulia ini kan merupakan sebagai kata sapaan. Nah, maka harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada setiap katanya ya. Nah, mohon izin jenderal. Jenderal ini juga merupakan kata sapaan, maka huruf kata awalnya itu juga harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya Wakil Presiden Adam Malik. Selanjutnya, ada huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, kalau kalian menuliskan suku Jawa, J-nya itu harus menggunakan huruf kapital ya. Bangsa Indonesia, Indonesianya juga harus menggunakan huruf kapital karena menandakan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, ini ada sedikit catatan nih, bahwa nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital ya teman-teman pada awal katanya. Misalnya pengindonesiaan, kata asing. Nah, P-nya ini tidak ditulis dengan huruf kapital ya teman-teman karena merupakan kata turunan. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Mesti kalian sudah tidak asing lagi ya, seperti Selasa, Senin, Rabu itu awal katanya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya nih, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda S-nya itu harus menggunakan huruf kapital dan P-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf utama nama geografi. Contohnya, Jakarta, Asia Tenggara. J-nya menggunakan huruf kapital, A-nya menggunakan huruf kapital, dan T-nya menggunakan huruf kapital. Di sini ada sedikit catatan juga nih, bahwa huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Ingat ya teman-teman, tidak ditulis dengan huruf kapital apabila nama diri geografi itu dipakai sebagai nama jenis. Contohnya, jeruk bali. Jeruk bali ini kan juga termasuk nama jenis nih, jadi tidak menggunakan huruf kapital pada kata balinya. Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lambang negara, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas, di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia. Republik Indonesia artinya menggunakan huruf kapital dan I-nya juga menggunakan huruf kapital ya. Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas yang seperti contohnya dan, dari, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, ke-nya ini tidak menggunakan huruf kapital juga ya teman-teman karena menunjukkan kata hubung. Nah, selanjutnya ini ada juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, ataupun sapaan. Misalnya S.H. Nah, itu sarjana hukum ya teman-teman singkatannya. Nah, maka ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya juga ada huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman.
serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan ataupun pengacuan. Misalnya nih ada, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, ini bapaknya kan mengacu dari bapaknya Hasan. Nah, makanya digunakan huruf kapital pada huruf B dalam kata Bapak. Ada sedikit lagi nih catatan bahwa kata ganti Anda harus ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, selanjutnya poin yang ketujuh, huruf miring nih. Huruf miring ini terdapat beberapa syarat juga dalam penggunaannya ya teman-teman. Yang pertama, bahwa huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya nih, pusat bahasa, tahunnya, judulnya. Nah, ini judulnya harus menggunakan huruf miring ya teman-teman, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya huruf miring ini dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya nih, mau mengkhususkan kata abad. Nah, kata abad ini bisa dikhususkan dengan menggunakan kaidah huruf miring. Nah, selanjutnya juga ada huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selain bahasa Indonesia ya teman-teman, tentunya misalnya Garcinia Mangustana. Nah, ini kan merupakan bahasa asing, maka harus ditulis dengan menggunakan kaidah huruf miring. Selanjutnya yang terakhir nih teman-teman, dalam pemakaian huruf ada huruf tebal teman-teman. Bahwa huruf tebal ini adalah huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya nih, udah dihususkan mau lebih dicermati lagi buat yang baca, ini bisa menggunakan huruf tebal teman-teman. Contohnya, huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya nih, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, ataupun subbab. Contohnya, misalnya 1.1 latar belakang dan masalah. Nah, ini kan merupakan bab. Terus habis itu ada latar belakang, ini kan merupakan subbab. Nah, harus menggunakan kaidah huruf tebal ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah masuk ke materi kedua, yaitu mengenai penulisan kata. Nah, penulisan kata ini terbagi menjadi beberapa subbab ya teman-teman, yang harus kita ketahui bahwa penulisan kata ini dibagi menjadi pertama mengenai subbab kata dasar, kedua kata perhubungan, ketiga bentuk ulang, keempat gabungan kata, kelima pemenggalan kata, keenam kata depan, ketujuh partikel, kedelapan singkatan dan akronim. Selanjutnya, yang 9 ada angka dan bilangan, ke-10 ada ganti ku, kau, kumunya, yang ke-11 juga ada kata sandang, si, dan sang. Nah, kata dasar yang pertama, bahwa kata dasar itu ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan ini bisa diletakkan di awal, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang selanjutnya ini yang kata berimbuhan juga ada syaratnya bahwa bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya pasca, sub, pro, antar. Ini kalau misalnya ada kata lanjutannya harus ditulis serangkai ya teman-teman. Ada sedikit catatan nih bahwa dalam kata berimbuhan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital ataupun singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia, ini harus menggunakan tanda hubung. Yang ketiga ada bentuk ulang, bahwa bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya seperti anak-anak, lari-lari, itu harus digunakan tanda hubung. Nah, yang keempat gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah ditulis terpisah. Misalnya, duta besar. Yang kedua ada model linear. Yang ketiga ada orang tua. Yang keempat ada kambing hitam. Dan yang kelima ada rumah sakit jiwa. Nah, itu ditulis terpisah ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang keenam ada kata depan. Bahwa kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Nah, di-nya ini terpisah ya teman-teman penulisannya karena merupakan kata depan.
Nah, yang ketujuh itu ada partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, contohnya yang pertama, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Nah, untuk bisa mudah memahaminya, biasanya latahkah itu ditulis rangkai apabila dalam konjungsi. Misalnya, bagaimanapun. Nah, itu biasanya ditulis dalam kaidahnya yaitu dengan ditulis rangkai. Selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, ini ada sedikit catatan bahwa partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Contohnya yang seperti tadi yang saya bilang, ada bagaimanapun, meskipun, adapun. Nah, selanjutnya partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya nih, mereka masuk ke dalam ruangan rapat satu persatu. Nah, satu persatu ini kan mengartikan demi, tiap, atau demi, tiap. Nah, maka harus ditulis terpisah. Seperti harga koin itu 50.000 per meter. Yang kedelapan ada singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim ini memiliki arti yang berbeda meskipun memiliki kemiripan. Contohnya nih, ada singkatan untuk kita mudah memahaminya bahwa singkatan itu dilafalkan huruf per huruf. Nah, kalau akronim ini dilafalkan sebagai suku kata. Nah, selanjutnya itu ada singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan tersebut. Nah, misalnya nih ada Hamid. Nah, H itu bermaksud Haji. Ada juga HJ titik Siti. Nah, H itu menggunakan huruf kapital, J-nya menggunakan huruf biasa yang berarti Hajah. Nah, selain itu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, perintah, dan ketatanegaraan lembaga, pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik ya. Seperti contohnya nih, NKRI. Nah, kan ini tanpa menggunakan tanda titik yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya ada PT, perseroan terbatas. Nah, ini kan singkatan dari awalnya kan, dari awal perkata tersebut. Nah, maka digunakan huruf kapital tanpa menggunakan tanda titik. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya ada HLM yang berarti halaman ini kan lebih dari yang terdiri dari 3 kata ya teman-teman. Maka harus menggunakan tanda titik pada akhir kata tersebut. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 2 unsur yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya nih, A titik N yang berarti atas nama. Selanjutnya ada lagi D titik A yang berarti dengan alamat. Selanjutnya nih ada lagi ya, akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya nih, BIG yang berarti Badan Informasi Geospasial. Terus ada lagi BIN yang berarti Badan Intelijen Negara. Selanjutnya, akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari kata ditulis dengan huruf awal kapital. Awalnya saja ya teman-teman yang kapital. Contohnya Bulog yang berarti Badan Urusan Logistik. Ada lagi yaitu Kowani yang berarti Kongres Wanita Indonesia. Nah, yang poin 9 itu ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab itu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau angka Romawi ada 1, 2, 3 hampir sama tapi bentuknya berbeda. Selanjutnya, nah dalam persyaratan angka dan bilangan ini terdapat beberapa syarat dalam penggunaannya. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, ini kan 3 kan hanya memiliki 1 huruf, memiliki 1 kata ya teman-teman. Nah, itu harus menggunakan huruf teman-teman
kalau misalnya 2 kata juga harus menggunakan huruf. Kalau 3 kata atau lebih itu baru harus menggunakan kaidah angka. Nah, untuk 3 lebih itu nanti juga ada kaidahnya. Mari kita simak selanjutnya ya. Nah, beda lagi teman-teman kalau misalnya 1 atau 2 kata tersebut yang berartikan perincian itu harus tetap ditulis dengan angka ya teman-teman. Nah, selanjutnya bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya tadi kan 50 kan hanya terdiri dari 2 kata. Nah, itu ditulis dengan huruf biasa ya teman-teman. Seperti contohnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Selanjutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Panitia mengundang 250 orang peserta. Contohnya ada angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian besar supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, jadi kalau misalnya ada miliar, triliun itu kan membutuhkan angka yang ataupun membutuhkan angka yang banyak untuk ditulis ya teman-teman. Nah, itu bisa kita singkat menggunakan misalnya tuh 250 juta, 2 miliar dan sebagainya. Selanjutnya angka dipakai untuk menyatakan yang pertama ukuran panjang, berat, luas dan waktu serta nilai uang. Misalnya 0,5 cm, 5 kg itu pilih menggunakan angka. Selanjutnya angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen ataupun kantor. Selanjutnya, penulisan angka mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Kalau misalnya belakangnya ada tambahan kata an, maka harus diberikan tanda hubung ya teman-teman. Jangan lupa itu. Selanjutnya, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya kelapa 2. Nah, kelapa 2 kan ini bisa bermaksud angka ya teman-teman. Tapi ini kan bermaksud nama geografi, maka harus ditulis dengan menggunakan huruf ya teman-teman. Selanjutnya, poin yang ke-10 itu ada kata ganti ku, kau, kumu, dannya, yang berarti bahwa kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, rumahku telah kujual. Nah, ini kan ditulis serangkai ya teman-teman, karena kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, itu ada beberapa contoh lagi, bisa kalian cermati ya teman-teman. Selanjutnya nih, yang poin 11 yang terakhir nih. Nah, kata si dan san ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Si pengirim ini ditulis terpisah ya teman-teman. Adapun lagi toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ini juga ditulis terpisah teman-teman. Nah, itu materi dari poin kedua. Nah, ini yang terakhir ada catatan juga teman-teman. Kalau huruf awal yang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya nih, kita harus berserah kepada sang pencipta. Nah, sang pencipta ini S-nya harus menggunakan kapital teman-teman, karena merupakan nama unsur Tuhan ataupun sang penguasa, ataupun ibaratnya itu atasan gitu. Jadi harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, itu materi dari poin kedua. Materi terakhir nih dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada pemakaian tanda baca. Nah, ini ada sedikit quotes nih. Apa yang kamu usahakan, itulah yang akan kalian hasilkan. Tetap semangat ya teman-teman. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pemakaian tanda baca ini dibagi menjadi beberapa subbab ya teman-teman. Ada yang pertama tanda titik, kedua tanda koma, ketiga tanda titik koma, keempat tanda titik dua, yang kelima ada tanda hubung, keenam ada tanda pisah, ketujuh ada tanda tanya, kedelapan tanda seru. Selanjutnya yang ke-9 ada tanda elips, 10 tanda petik, 11 tanda petik tinggal, dan 12 ada tanda kurung. Yang ke-13 ada lagi nih teman-teman, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan yang ke-15 itu ada tanda penyingkat atau apostrof. Lumayan banyak ya teman-teman materi mengenai bab 3 ini. Nah, tanda titik nih, tanda titik jelas digunakan pada akhir kalimat ya teman-teman. Mesti kalian juga diasilakan udah belajar dari SD, SMP, SMA mengenai tanda titik ini. Nah, selanjutnya tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan yang kepisah ataupun daftar. Misalnya nih, poin pertama, kondisi kebahasaan di Indonesia.
Nah, itu setelah tanda huruf pertama itu harus menggunakan titik ya teman-teman. Selanjutnya tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka. Selanjutnya tanda titik dipakai dalam daftar pustaka atau nama penulisan, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Contohnya Melina, pembuatnya titik tahun, titik judulnya, tempat pembuatannya, lalu ada tempat yang menerbitnya. Selanjutnya tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Ada nih sedikit catatan buat kalian bahwa tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya nih, 1, saya sudah makan. Nah, 1 terus ada tanda kurung, itu tidak boleh dikasih titik lagi ya teman-teman. Cukup memilih salah satu mau menggunakan tanda kurung atau tanda titik saja. Kalau selanjutnya tanda titik tidak dipakai di belakang seperti alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Nih, poin yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai antara unsur-unsur suatu pemerincian atau pembilangan, misalnya telepon seluler, komputer, ataupun internet, bukan barang asing lagi. Itu kan menggunakan perincian, jadi harus menggunakan koma setiap benda yang disebutkan. Selanjutnya tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kalimat majemuk. Nah, dalam kalimat majemuk ini kan ada anak kalimat sama induk kalimat ya teman-teman. Nah, kalau misalnya anak kalimat di depan, kalimat di depan dan induk kalimat di belakang itu harus menggunakan tanda koma teman-teman. Tapi berbeda lagi nih kalau misalnya induk kalimat ada di depan sedangkan anak kalimat itu ada di belakang. Nah, itu tidak perlu menggunakan tanda koma ya teman-teman. Contohnya nih, ada nih, kalau diundang saya akan datang. Nah, kalau diundang ini kan anak kalimat, sedangkan saya diundang kan induk kalimat, maka harus menggunakan tanda koma. Beda lagi kalau saya akan diundang jika saya mendapatkan undangan. Nah, itu kan induk kalimatnya ada di depan gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya tanda koma dipakai di belakang atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan itu, dan meskipun demikian. Berarti kalau misalnya ada kata hubung intra kalimat itu seperti dengan demikian, oleh karena itu harus diberikan tanda koma teman-teman. Selanjutnya tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru oh, ya, wah, aduh, hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti budik ataupun nak. Selanjutnya tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, misalnya kata nenek saya. Nah, itu harus menggunakan tanda koma sebelum ada tanda petik. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Selanjutnya nih ada lagi bahwa tanda koma itu dipakai antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya saudara Abdullah, di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta 13130. Itu kan ada tanda koma sebagai pemisah bagian nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal gitu ya teman-teman. Selanjutnya tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunan dalam daftar pustaka. Nah, kan kalau misalnya kita menulis daftar pustaka, kalau pembuatnya ada 2 nama, itu kan nama belakang, penulisannya nama belakang dulu baru nama depan. Nah, nama belakang dulu itu harus dikasih koma, lalu baru diketik nama depannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Selanjutnya tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca ataupun salah pengertian. Contohnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Itu diberi tanda koma supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam membacanya ya teman-teman. Selanjutnya ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majmuk. Misalnya nih, hari sudah malam, anak-anak masih
masih membaca buku. Nah, ini kan kalimat setara ya teman-teman. Jadi kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Nah, jadi bisa digunakan tanda titik koma. Selanjutnya tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkeluarga negara Indonesia, titik koma, dilanjut dengan nomor 2 dan seterusnya. Selanjutnya tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya ibu membeli buku, pensil, dan tinta, itu kan satu jenis. Nah, kalau misalnya mau membedakan dengan jenis lain, itu bisa menggunakan tanda koma, terus dilanjut dengan baju, celana, dan kaos, terus titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Itu kan satu kelompok sekelompok ya teman-teman. Selanjutnya nih tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini juga terdapat beberapa syarat dalam penggunaannya ya teman-teman. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya nih, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian seperti ketua, titik 2, Ahmad Wijaya, sekretaris, titik 2, Siti Aryani, karena tanda titik 2 ini digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya kan nama itu juga harus dikasih titik 2 sebagai bentuk pemberian. Selanjutnya tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya ibu titik 2 berkata bla 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 bla. Selanjutnya Amir menjawab titik 2 dengan menjawab baik bu, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam kaidah penulisan tanda titik 2 bahwa tanda titik 2 dipakai di antara yang pertama jilid atau nomor dan halaman, kedua surah dan ayat dalam kitab suci, ketiga judul dan anak judul dalam suatu karangan, dan yang terakhir nama kata dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya nih Al-Baqarah 2 sampai dengan 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya di tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal dalam pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga ada cara baru, titik. Kan cara baru. Nah, ini kan cara ibaratnya kalau kita nulis kan udah mentok ya teman-teman. Nah, itu harus diberikan tanda hubung untuk melanjutkan kata yang ditulis di bawahnya. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Misalnya nih, anak-anak, lari-lari, nah itu kan satu kata yang berulang, nah harus digunakan tanda hubung. Selanjutnya tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahunnya dinyatakan dengan angka, menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Selanjutnya tanda hubung dipakai untuk merangkai, nah itu ada beberapa tata cara untuk menggunakan kata hubung ketika merangkainya ya teman-teman, bisa kalian pahami. Nah, selanjutnya ada poin nomor 6 yaitu tanda pisah. Tanda pisah ini berbeda dengan tanda hubung ya teman-teman. Meskipun bentuknya hampir sama, tetapi kaidahnya dalam penggunaannya itu sedikit berbeda. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, kalau tanda hubung tuh garisnya lebih pendek daripada tanda pisah. Tanda pisah itu cenderung lebih panjang teman-teman. Nah, tanda pisah ini dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya nih, kemerdekaan bangsa itu saya akan tercapai jika dipergunakan oleh bangsa itu sendiri. Nah, itu menggunakan tanda pisah ya teman-teman. Selanjutnya tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2010 diberi tanda pisah 2013 yang berarti tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya mah jelas ya teman-teman, digunakan untuk akhir pada kalimat tanya. Nah, tanda tanya juga itu ternyata bisa dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi bisa ditambah dengan tanda tanya ya teman-teman. Selanjutnya tanda seru. Tanda seru pasti kalian juga tidak asing lagi ya. Tanda seru digunakan untuk kalimat akhir dalam kalimat yang berupa perintah ataupun seruan. Nah, tanda elips sendiri itu dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada kutipan atau bagian yang dihilangkan. Contohnya nih, penyebab kemerosotan titik akan diteliti lebih lanjut. Nah, ini dalam penulisannya ada catatan nih bahwa tanda elips itu didahului dan diikuti dengan spasi. Ingat-ingat ya teman.
Selanjutnya tanda elips pada akhir kalimat diikuti dengan tanda titik. Jadi tanda elips kan ada 3 buah titik, jangan sampai kelebihan ya teman-teman. Nah kalau misalnya untuk tanda elips itu kebetulan berada pada akhir kalimat, itu harus ditambah 1 titik, jadi berjumlah 4 buah titik. Selanjutnya tanda elips dipakai untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai di dalam dialog. Selanjutnya tanda petik 2. Tanda petik 2 ini pastinya digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah ataupun bahan tertulis lainnya. Selanjutnya tanda petik itu dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, film sinetron, artikel, naskah ataupun bab buku yang dipakai dalam kalimat. Selanjutnya tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus, seperti ini. Tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, tetikus itu kan kalimat yang asing ya teman-teman, jadi kurang dikenal, jadi bisa menggunakan tanda titik 2. Selanjutnya tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal ini digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, ku dengar bunyi kring kring tadi. Nah, ini bisa menggunakan tanda petik tunggal di dalam tanda petik. Selanjutnya tanda petik ataupun tanda petik ganda, biar kalian mudah memahaminya teman-teman. Selanjutnya tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata ataupun ungkapan. Selanjutnya di tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan ataupun penjelasan. Tanda kurung untuk mengapit keterangan atau penjelasan bukan bagian kalimat utama kalimat. Selanjutnya tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya tanda garis miring teman-teman. Nah, tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa atau 1 tahun terbagi dalam 2 tahun takwin. Nah, selanjutnya teman, 2 tanda garis miring itu dipakai sebagai kata ganti kata dan atau serta setiap. Contohnya mahasiswa garis miring mahasiswi, yang berarti mahasiswa atau mahasiswi. Selanjutnya yang terakhir ini ada tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda penyingkat atau apostrof ini berarti bahwa tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya dia kan surati. Nah, kan ini berarti kan akan gitu teman-teman. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan semangat. Mohon maaf apabila saya terdapat